apa poin yang baru disadari ketika seorang Reza Radian dari depan layar menjadi di belakang layar? Ada ruang baru, ada tantangan baru untuk bertumbuh dan berbuat kesalahan yang baru dan belajar dari kesalahan yang baru. Benar-benar. Isu ini kenapa menjadi penting dan sebenarnya Reza sendiri tahu nggak sih fenomena kopi pangku ini? Surat cinta untuk para perempuan dan para ibu di luar sana, karena bekerja menjadi ibu rumah tangga dan lain itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sulit, dan saya melihat tumbuh sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal tentu itu menjadi salah satu inspirasi dalam turut menulis naskah ini. Film ini itu bisa menghadirkan kemiskinan, perjuangan, apa-apa gitu dalam satu film itu. Ada satu refleksi tentang hidup, tentang perjuangan yang bisa di-appreciate, terutama appreciating yourself as a human being. Mungkin kita sering mendengar ucapan terima kasih yang datang dari orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain. Tapi mungkin berterima kasih pada diri sendiri adalah sesuatu yang hampir jarang dilakukan. Bahwa tubuh ini Sobat Emo semuanya, sekarang Jihan sudah bersama dengan sutradara film Pangku, siapa lagi kalau bukan Reza Radian. Halo Jihan, apa kabar? Hai, Jihan baik, sehat. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa banget. Nah, kita sekarang lagi mau ngomongin sebuah film yang ini menjadi momentum debut dari seorang Reza Radian sebagai sutradara, bener nggak sih? Betul. Wow, luar biasa banget. Tentu pertanyaan pertama tidak lain dan tidak bukan adalah why. Kenapa akhirnya memutuskan dari yang biasa di belakang layar di depan layar menjadi di belakang layar? Sebenarnya ini keinginan sejak lama dan saya percaya bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Oke, seberapa lama tapi? Pertama kali menyutradarai film pendek itu 2011. Jadi 14 tahun yang lalu. Wow. Lalu kemudian karena saat itu juga masih baru di film, saya harus memutuskan untuk mau mana dulu yang fokus lebih awal. Tentu keaktoran gitu ya. Tapi nggak bisa meninggalkan tuh bekas rasa dan pengalaman menyutradarai gitu. Akhirnya jadi sutradara. Kembali memutuskan untuk nih kayaknya waktu yang tepat untuk membahas sesuatu yang rasanya penting, punya kedekatan, punya personal value juga di dalamnya, tapi ada isu yang penting untuk dibicarakan juga. Kapan tepatnya momentum merasa udah siap itu tadi? Ada. Kayaknya kalau momentum siap sih nggak pernah ada siapnya ya kalau nunggu siap, tapi bagaimana kita juga berani mengambil sebuah keputusan dan yakin pada pilihan itu gitu, bahwa kalau ditanya siap nggak siap pasti selalu ada faktor yang membuat tapi banyak tapinya gitu ya. Jadi kayaknya nggak pernah siap-siap gitu, tapi begitu saya merasa di Gambar Gerak kami semua sudah firm dengan skrip yang ada, skenario yang ada yang ditulis oleh Felix. Akhirnya kami memutuskan, oke, I think we're ready to shoot the film. Oke, aku sepakat banget karena soal tadi ya kesiapan itu adalah soal keputusan, benar ya? Oke. Nah, boleh dong share juga ke kita soal seberapa menantang atau pengalaman-pengalaman khusus ketika menjadi seorang sutradara film ini. Pertama tantangannya karena yang di manage banyak gitu ya. Banget kayaknya ya. Director itu kan fokus pada the entire picture gitu ya, keseluruhan filmnya, keseluruhan gambarnya, keseluruhan baik yang meliputi artistiknya, scoringnya, skenarionya, actingnya, dan komposisi gambar dan lain-lain. Jadi tentu itu yang paling menegangkan, proses persiapannya. Kenapa saya bilang persiapannya? Karena di persiapanlah kami menggodok banyak hal. Justru bukan pas produksinya? Kalau pas produksinya alhamdulillah karena persiapannya sudah cukup matang, maka produksinya sebenarnya berjalan dengan lancar. Akan terlalu berlebihan jika saya mengatakan iya produksinya sulit gini-gini, karena kenyataannya nggak begitu. Kami bersyukur sekali ketika kami syuting dilancarkan dalam berbagai macam aspek, baik teknis maupun non teknis, karena yaitu tadi saya percaya sih persiapan itu penting. Itu persiapan yang matang. Persiapan yang matang ini bukan kemudian berarti harus lama, waktunya harus panjang, belum tentu juga soal itu, tapi sadar nggak kita bahwa menyiapkan ini nggak terburu-buru, sabar, take time, dan itu yang dilakukan kami di Gambar Gerak bersama para kru.
punya waktu untuk berdiskusi, masing-masing kru punya masukan atas skenario yang mereka baca, pemain punya masukan atas skrip yang mereka baca, karena kan pasti perspektifnya beda-beda, ya, interpretasinya berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana menyatukan ini menjadi satu visi bersama untuk film Pangku. Apa poin yang baru disadari ketika seorang Reza Radian dari depan layar menjadi di belakang layar? Sepertinya yang paling berkesan adalah it's a very humbling experience. Ini semakin membuat saya merasa bersyukur berada di industri ini, punya kepekaan lebih terhadap surrounding. Biasanya saya dari satu point of view aja sebagai aktor. Dan itu berbeda rasanya ketika mensutradarai. Jadi ada nilai-nilai kesederhanaan, kepekaan, arti kerjasama yang lebih solid. Saya belajar banyak tentang bagaimana memitigasi persoalan yang muncul, bagaimana melatih kesabaran. Wow, ada apa nih bicara kesabaran? Karena kan sebagai aktor biasanya kami hadir di set saat semua sudah siap untuk kami. Ya. Lighting sudah siap, kamera udah siap, set sudah siap, semua udah siap. Kita tinggal take. Kalau sekarang ada proses-proses lain, bahwa ini nggak hanya satu aspek, nggak hanya aktornya yang harus dipikirin, ada krunya, ada set decoratornya, dan lain-lain. Jadi tentu saya bersyukur banget sih membuat film ini, karena saya jadi belajar banyak lagi tentang kehidupan sebenarnya. Dan apa arti sederhana ya, being humble dan modest gitu. Ternyata sekompleks itu ya duduk di belakang layar sebagai sutradara. Karena tanggung jawabnya juga cukup besar gitu. Dan saya nggak bilang bahwa ini tanggung jawab saya pribadi, tapi kami sebagai sebuah tim. Ada nggak sih momentum yang membuat Reza ini berpikir, oh ternyata begini jadi sutradara, ternyata nggak gampang ya, ini yang bikin dulu mungkin sutradara aku tuh kesel, marah, atau gimana, ada nggak? Ada, tapi mungkin lebih kepada yaitu apa yang terjadi di set kita kadang-kadang nggak bisa prediksi, but that's the magic of cinema. Itu magicnya filmmaking. Banyak hal-hal yang muncul di luar dugaan, tapi menjadi baik untuk sebuah picture gitu, untuk sebuah gambar gitu. Tapi di luar itu sebenarnya adalah ya itu tadi, bagaimana memastikan kerja tim berjalan dengan baik gitu. Itu sih. Apakah kebiasaan bekerja di depan layar itu akhirnya memudahkan kerja-kerja di belakang layar dilakukan oleh Reza? Tentu berpengaruh besar, saya nggak bisa pungkiri pengalaman menjadi seorang aktor sejauh ini memberikan makna yang sangat dalam, pembelajaran yang sangat dalam. Saya juga bersyukur bahwa saya bisa belajar dari banyak sekali sutradara-sutradara hebat di Indonesia yang pernah saya kerjasama gitu. Itu ada banyak ilmu, ada banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat dan akhirnya bermanfaat ketika saya berada di set, karena kan saya tidak secara formal sekolah film. Secara formal sekolah film, saya sekolah melalui, dalam tanda kutip, melalui lokasi atau dari judul ke judul. Disitulah belajar dan tumbuh untuk memperhatikan banyak aspek dalam filmmaking ya di situ, di lokasi syuting. Ceritain dong seberapa happy sih akhirnya bisa menelurkan sebuah film sebagai sutradaranya ya, sudah bukan aktor lagi, semuanya kan ya udah lah ya, kita tahu gitu. Iya, kalau ditanya seberapa, sangat bahagia, bersyukur, tapi juga nervous, penuh dengan rasa deg-degan seperti hari ini. Masa sih gitu? Karena ya beda ya, ini kayak rasanya tuh seperti mengantarkan satu karya dan dipertontonkan secara umum untuk pertama kalinya setelah kami mungkin sempat ada di screening yang lain. Tentu itu ya lebih baik. Hari ini, detik ini saya ngobrol dengan Jihan, deg-degan. Yang rasa yang paling besar tuh deg-degan, nervous. But that's good. I think that's a good thing. Itu artinya kita sudah melakukan hal besar, benar nggak? Kalau kita deg-degan. Iya, karena saya tuh suka tantangan, Jihan. Saya suka sekali dengan tantangan. Saya suka dengan tantangan. Saya suka dengan challenge baru, karena dari proses tadi ada pertanyaan Jihan yang saya mungkin kurang menjawab. Kenapa sekarang? Karena saya merasa di 20 tahun berkarya sebagai seorang aktor, saya perlu ruang baru lagi untuk bertumbuh. Bukan berarti meninggalkan keaktoran ya. Saya akan tetap, jika masih dibutuhkan, jika masih berkenan untuk
saya bermain sebagai seorang aktor tentu sangat bahagia gitu, tapi ada ruang baru, ada tantangan baru untuk bertumbuh dan berbuat kesalahan yang baru dan belajar dari kesalahan yang baru. Benar-benar. Deg-degan di film pertama, tapi udah langsung dapat penghargaan aja di Busan. Itu bonus. Bonus ya? Itu bonus. Itu sebuah apresiasi yang menurut saya patut kami semua gitu ya appreciate dan syukuri. Tapi memang kami tidak pernah menyangka sebelumnya, karena waktu membuat film ini, spirit kami bersama adalah menuntaskan pekerjaan kami, memastikan film ini terjadi, karya ini terjadi. Karena saya pernah membaca satu quotes yang sangat berarti buat saya, karya yang baik adalah karya yang terjadi. Yang selesai. Yang selesai, yang terjadi. Oke. Spill dong, gimana komentar dari orang-orang terdekat atau mungkin rekan-rekan aktor, aktris yang lain begitu tahu Reza Radian, wow, sebagai sutradara nih. Gimana kalau rekan-rekan aktor ada ya sebagian ada yang merasa wah direct Res gitu. Wah kayak apa ya di direct gitu ya? Kayak di direct sama lo apa rasanya ya gitu. Ada yang begitu, ada yang merasa kayak wah galak banget gak sih nih, jadi aktor kan lumayan galak gitu katanya. Jadi saya juga ya ada komen. Sebagian lagi teman-teman yang lain sesama filmmaker memberi semangat, memberikan ya ada sebagian yang sutradara yang pernah bekerja sama bilang udah waktunya Res. Oh, tapi pada dasarnya mereka semua suportif lah ya. Sangat, I'm beyond grateful and lucky that the industry juga orang-orangnya sangat mendukung project ini. Project ini kan lahir di JAF, JAF Market. Itu adalah festival yang ada di Indonesia, walaupun itu considered international film festival, tapi kan ada di Indonesia di bawah naungan Mas Garin Nugroho sebagai founder dari festivalnya. Disitulah Pangku lahir. Wah, disitulah Pangku lahir. Oke, sekarang kita beralih ke isu soal film Pangku ini sendiri. Kenapa seorang Reza memilih isu ini? Kenapa menjadi penting? Dan sebenarnya Reza sendiri tahu nggak sih fenomena kopi Pangku ini memang ada sebelumnya atau baru tahu setelah menggarap proyek? Saya jawab yang terakhir dulu. Pertama kali tahu itu 2018. Syuting di sebuah tempat di wilayah Pantura. Kemudian saya menemukan fenomena tersebut, melihat langsung seperti apa dan terinspirasi bahwa wah luar biasa ya. Ada kehidupan yang lain di mana seseorang sedang berupaya dan bertahan dalam hidupnya. Itu value yang penting. Regardless apapun yang sedang dilakukan. Kemudian saya terpikir apa ya konstruksi cerita yang akan dibangun. Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan ibu saya. Beliau adalah sosok yang menginspirasi saya dalam berbagai macam hal. Dalam kalimat yang singkat saya akan katakan bahwa film ini adalah sebuah film tentang perjuangan seorang ibu, single mother, dan perempuan. Bagaimana menghadapi hidup di tengah hal-hal yang sulit, di tengah ketiadaan pilihan yang mungkin bisa dibilang lebih baik gitu, tapi instead of itu menjalani kehidupan dan terus berupaya untuk memberi yang terbaik bagi anaknya. Jadi ini value tentang perjuangan seorang ibu, seorang perempuan, dan untuk merangkum ini semua saya bisa bilang bahwa film ini sebagai surat cinta untuk para perempuan dan para ibu di luar sana, karena bekerja menjadi ibu rumah tangga dan lain itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sulit, dan saya melihat tumbuh sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, tentu itu menjadi salah satu inspirasi dalam menulis, dalam turut menulis naskah ini. Di luar itu, kalau ditanya kenapa isu ini penting, kita sudah banyak melihat bagaimana perjuangan seorang perempuan, tapi bagaimana memotret sebuah kehidupan yang kerap kali dianggap quite marginalized. Tapi disitulah letak inspirasinya, bahwa mereka tidak punya waktu untuk mengeluh tentang hidup, tapi menjalani kehidupan itu sendiri, day by day. Itu yang buat saya luar biasa. Oke, surat cinta untuk perempuan, manis sekali ya. Oke, melakukan riset sendiri juga, Reza? Ya, bersama Felix sebagai penulis, ke lapangan di Berapa wilayah lama? Pantura. Riset total sekitar hampir mungkin 6 bulan. 4 sampai 6 bulan bolak-balik mencari materi-materi yang menarik untuk filmnya, menginterview beberapa mereka-mereka yang hidup di wilayah itu. Ya. Terpusat di satu titik atau di beberapa titik atau bagaimana? Ada beberapa titik, tapi di jalur Pantura itu kan luas ya, dia melewati berbagai macam wilayah. Ya disitulah kami mencari inspirasi, tapi juga mencari tempat-tempat
yang secara sinematik juga indah gitu, yang related secara geografis sangat memungkinkan karena berada di dalam alam yang sama gitu. Tapi yang dipotret adalah bagaimana di tengah kehidupan yang getir ada sebuah alam yang luar biasa memberikan keindahannya tersendiri gitu. Bagaimanapun kita tinggal di Indonesia ya, ada part itunya yang kita nggak boleh lupa. Kita nggak boleh lupa tuh. Ada sawah, ada keindahan laut, ada keindahan hiruk pikuk, bahkan tempat pelelangan ikan ada sebuah hiruk pikuk yang luar biasa. Mungkin dilihatnya sibuk, penuh dengan kapal, tapi di dalam situ ada banyak orang yang sedang berjuang, mencari makan, menghasilkan sesuatu untuk keluarga, membawa pulang sesuatu untuk anak dan lain-lain gitu. Buat saya itu value-value yang penting. Di masa-masa di saat itu ada yang paling membekas lagi nggak? Secara khusus mungkin pernah ngobrol dengan apa gitu? Waktu itu ngobrol dengan salah satu yang turut bekerja di Copylandot gitu ya. Lalu saya bertanya kenapa memilih atau menjalani pekerjaan ini. Pertama jawabannya sangat cukup membuat saya tertohok gitu. Bahwa Mas, saya menjalani kehidupan, ya hidup dijalani aja. Jadi nggak ada sebuah filosofi atau quote-quote yang mungkin kita familiar hidup di perkotaan dan lain-lain yang kadang-kadang kita mencari sebuah quotes untuk memberi semangat pada diri gitu ya. Itu yang menginspirasi sih, hidup dijalani. Dan itu relevan bagi saya personally karena ibu saya juga begitu. Kalau ditanya hidup bagaimana, ya dijalani aja lah. Gitu. Jadi terasa lebih dekat, benar nggak sih? Lebih realis, lebih dekat. Sangat kontekstual, tapi settingnya tahun 98 ya. Oh baik, ya, oke. Dimana kondisi ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kita bikin satu universe yang mungkin ada kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi pada waktu itu. Oke, karena aku sempat baca tuh komentar-komentar di YouTube, ada salah satu yang memang film ini itu bisa menghadirkan kemiskinan, perjuangan, apa-apa gitu dalam satu apa bahasanya, satu film itu. Gimana menurut Reza? Ya, kita tidak sedang mengeksploitasi kemiskinan. Film ini tidak sedang mengeksploitasi atau meratapi sebuah nasib yang sulit, tapi film ini mengangkat semangat di tengah kesulitan yang ada. Jadi kita melihat bahwa ada titik terang dalam sebuah penderitaan, ada harapan dalam sebuah penderitaan yang dilalui. Dan itu yang coba kami angkat gitu. Jadi mungkin saya juga tidak ingin terjebak pada romantisasi kepedihan atau romantisasi dalam hal exploiting tadi soal kemiskinan, kemudian membuatnya menjadi semakin terseduh-seduh gitu, atau mengharap untuk penonton bisa selalu merasakan pedih dan lain-lain gitu. Tapi at the end of the day it's a film that speaks on its own story. Yang mudah-mudahan itu bisa resonate ke penontonnya nanti. Kalau begitu, ketika ditanya soal pesan apa yang disampaikan, apa dong? Kalau ditanya soal pesan, wah ini yang selalu sulit saya jawab nih. I'm not good at it gitu ya, tapi salah satunya mungkin saya ingin memberikan perasaan menonton di mana mudah-mudahan setelah menonton ada satu refleksi tentang hidup, tentang perjuangan yang bisa di-appreciate, terutama appreciating yourself as a human being. Mungkin kita sering mendengar ucapan terima kasih yang datang dari orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain. Tapi mungkin berterima kasih pada diri sendiri adalah sesuatu yang hampir jarang dilakukan. Bahwa tubuh kita ini sebenarnya tidak kenal itu ya mungkin di budaya kita. Di budaya kita gitu. Apa tuh artinya tuh gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya juga mungkin. Tapi berterima kasih kepada diri sendiri atas upaya, kerja keras. Itu kan satu ini kan bekerja semua nih gitu. Kalau soal cast, ada sempat kesulitan atau tantangan tertentu ketika mencari cast yang sesuai mungkin standar yang dicari oleh seorang Reza Radian? Kalau sesuai standar yang dicari mungkin enggak, tapi mencari karakter yang tepat itu cukup lama di Sartika. Sartika adalah? Claresta Taufan. Pemeran utamanya. Tokoh utama ya? Karena cast yang lain sudah appointed untuk datang dan kami ajak bicara. Claresta mungkin yang paling sering, sempat 2 kali hadir di proses audisinya sampai kami akhirnya memutuskan Claresta lah yang terpilih. Oke.
ketika film ini akhirnya seperti yang kita tahu ya, karena aku juga sempat melihat bagaimana informasi-informasi yang datang di media sosial memenangkan tadi penghargaan di Busan itu. Apa yang terlintas di benak seorang Reza? Apakah di yang pertama aja tadi sudah ada bonus-bonusnya, maka selanjutnya aku akan begini. Saya belajar dari keaktoran bahwa tiap-tiap achievement atau bentuk penghargaan, apresiasi itu momentum yang terjadi saat itu. Ke depan itu sudah hal yang berbeda. Jadi euforianya sangat singkat bagi saya. Euforia yang singkat itu saya menghindari untuk terlalu mengglorifikasi itu, sehingga kalau sudah selesai momennya, next day it's another brand new day. Jadi saya nggak pernah berpatokan, wah karena ini karya pertamanya begini maka saya harus, karena tanpa apapun itu pasti keinginan untuk membuat karya yang semakin baik. Jadi saya nggak mau terpatok pada satu label tertentu untuk kemudian itu menjadi alasan untuk harus berkarya lebih baik lagi. Berkarya lebih baik itu udah, I think it's a must gitu. Atau jangan-jangan sekarang sudah memang dalam proses mempersiapkan? Sedang mempersiapkan, sedang menulis, sedang develop story-nya. Wow, kita doakan aja kalau Amin. gitu. Good luck banget, Thank you, Reza. Jihan. Kita masih punya satu segmen lagi, namanya segmen Quick Quiz, yang mana ini harus dijawab dengan cepat, nggak boleh mikir lama-lama pokoknya. Di sini ada pertanyaan singkat yang harus dijawab dan juga ada opsional, gitu ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Satu kata yang menggambarkan dunia perfilman Indonesia hari ini. Variatif. Lebih susah nangis sebagai aktor atau bikin penonton nangis sebagai sutradara? Ayo loh. Sutradara kali ya. Karena tapi saya nggak pernah setuju dengan kalimat sutradara harus membuat penonton nangis sih. Jadi ya karena itu sulit, jadi saya pilih itu deh. Karena itu sulit ya. Oke, baik. Next. Adegan film Indonesia yang bikin Reza iri karena nih ya, seandainya itu gue yang bikin, seandainya itu sutradaranya gue. Ada nggak gitu? Aduh, nggak ada lagi. Ya? Iya, susah. Oke. Susah banget, aku langsung nggak kepikiran, ngeblank. Nggak ada sih. Ya, karena semua cerita udah menentukan sendiri nasibnya. Oh iya. Menentukan sendiri. Begitupun dengan ketika aktor terpilih ya. Semuanya ya. Oke. Lalu film yang paling memengaruhi cara Reza dalam melihat sebuah kehidupan apa? Satu judul? Godfather. Yeah, I think that's a masterpiece. Oke. Ya, merubah. Maksudnya dalam artian secara sinema, secara pengalaman menonton. Cerita, ya? Acting, story, directing, semua sih. Komplit nih kayaknya. Komplit. Ya. Oke, next. Jika diberi dana tidak terbatas, film seperti apa yang akan dibuat oleh seorang Reza Radian? Dana tak terbatas ya? Yes. Gak usah dipikirin tuh duit. Wah, enak banget ya. A musical film. Wow. Ya, a very period musical film. Iya sih. Settingnya mungkin tahun-tahun 30-an ya. Oke. Kita sebagai audiens juga cukup menanti tuh. Waduh, kita tunggu aja dana tak terbatasnya ya. Amin. Kita nanti tagih langsung ke Reza ya. Oke, next. Aktor yang paling ingin Reza ajak kerjasama, baik sebagai aktor ataupun sutradara, yang paling ya, satu. Siapapun baru dan berbakat. Mengukurnya bagaimana itu ya? Susah memang. Iya memang. Tapi ingin sekali untuk bisa memberikan kesempatan juga gitu bagi aktor yang mungkin belum dapat kesempatan yang cukup besar bagi karirnya sebagai seorang aktor, tapi saya lihat bertalenta luar biasa gitu. Wah, pingin banget tuh. Kita kasih kesempatan itu ya sama dia ya. Yeah. We need more new actors juga kan. Setuju. Oke, kalau bukan di dunia film, pernah membayangkan dirimu sendiri sebagai apa nggak? Sekarang lagi ada di airport karena jadi pilot. Terbang. Sangat off the box. Aku nggak pikiran loh jawabnya pilot. Oke, wow. Menarik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tolong sebutkan 3 kata yang menggambarkan film Pangku. Cinta,
perjuangan kehidupan. Wow, kita berikan aplaus luar biasa untuk Reza Radian. Thank you so much. Dan juga film Pangku yang akan tayang pada 6 November di 6 seluruh November. bioskop. Buat teman-teman, mohon dukungannya dan semoga menyempatkan menonton. Oke, kita tunggu ya nanti komentar-komentarnya. Yes. Dari para penonton yang nonton film Pangku. Thank you Tempo TV juga. Terima kasih banget Jihan. Reza Radian. Thank you so much, Sudah Jihan. join di Cakap-Cakap, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Thank you. Kita akan berjumpa dengan narasumber-narasumber istimewa lain tentu saja. Dan akhir kata saya Dea Jihan dan juga Reza Rahadian. pamit undur diri, kita jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.